Halo teman-teman, nama saya Gary Devino Yap. Saya bersekolah di Sekolah Tunas Bangsa Gading Serpong. Saya sekarang menduduki kelas 9. Pada video singkat ini, saya akan membagikan tentang karakter tanggung jawab. Tanggung jawab bisa didefinisikan menjadi 5 poin, yaitu pertama, kita harus mengetahui dan memahami tugas-tugas kita. Kedua, kita harus melakukan tugas-tugas kita dengan segenap hati. Ketiga, kita harus mengerjakan tugas kita tepat waktu. Keempat, kita harus menaati janji yang sudah kita buat. Dan yang kelima, kita harus memperbaiki dengan segera kelakuan yang salah. Mari kita buka Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Jadi maksud dari firman ini, kita tuh harus melakukan perkara-perkara kecil dengan baik agar kita dapat dipercayai dalam perkara-perkara yang lebih besar, seperti yang ada di ayat Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 bunyi, "Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Bagaimana cara kita menjadi orang yang tanggung jawab? Pertama, kita harus menangani hal kecil seperti pada Matius 25 ayat 21. Kedua, kita harus berhenti membuat alasan. Membuat alasan tidak akan membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab, karena hanya orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat banyak alasan. 3, mengakui kesalahan kita. Kita harus berusaha untuk menghindari kesalahan yang sudah kita perbuat, dan mengatakan dengan jujur apa yang kesalahan kita perbuat. Dan keempat, yaitu kita harus berhenti mengeluh, karena orang bertanggung jawab tidak mengeluh. Kita sebagai murid, saya sebagai murid memiliki banyak tanggung jawab seperti tugas dan ulangan. Begitupun juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki tugas dan tanggung jawab semasa Ia di bumi. Tugas dan tanggung jawab itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, karena kita adalah tubuh Kristus. Tuhan Yesus memilih kita sebagai kawan kerjanya. Tuhan memilih kita untuk mengambil bagian dalam rencana dan tujuannya, seperti yang dikatakan Paulus pada 1 Korintus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menjadi teman kerja, sekawan kerjanya, tapi pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi teman kawan kerjanya? Terima kasih sudah mendengarkan video singkat ini. Saya harap video ini dapat memberikan dampak yang baik untuk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.